Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia. Di sini saya akan membawakan materi tentang globalisasi. Adapun pokokan bahasan yang akan kita bahas yaitu pertama pengertian globalisasi, yang kedua yaitu ciri-ciri globalisasi, yang ketiga dampak dari globalisasi, yang keempat yaitu faktor pendukung adanya globalisasi, dan yang kelima yaitu ancaman dari globalisasi. Yang pertama yaitu pengertian dari globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, antar negara yang saling berinteraksi, bergantung, dan saling mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global yang berarti universal. Selanjutnya yaitu ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, globalisasi telah melampaui batas tradisional geopolitik. Batas tersebut harus tunduk pada kekuatan teknologi, ekonomi, sosial, politik, dan sekaligus mempertemukan tatanan yang sebelumnya sulit dipertemukan. Yang kedua, globalisasi meningkatkan interaksi budaya antar bangsa. Yang ketiga, globalisasi didukung oleh kecepatan informasi, kecanggihan teknologi, transportasi dan komunikasi yang diperkuat oleh tatanan organisasi dan manajemen yang tangguh. Seperti sekarang kita dengan mudah bisa menemukan informasi melalui kecanggihan teknologi yang ada, yaitu melalui handphone canggih kita. Yang selanjutnya, globalisasi membuat ketergantungan antar negara. Yang selanjutnya yaitu dampak positif dari globalisasi. Yang pertama, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Karena kita sekarang sudah memiliki handphone masing-masing, di situ kita bisa mengklik situs berita yang ingin kita cari dan langsung keluar berita yang ingin kita dapatkan. Ataupun ilmu pengetahuan yang ingin kita dapatkan, karena kita sudah, walaupun di rumah saja, kita bisa membaca buku dari rumah tanpa harus ke perpustakaan, karena sekarang ada aplikasi atau ada seperti perpustakaan online lewat handphone itu. Yang selanjutnya yaitu mudah melakukan komunikasi, karena melalui kecanggihan teknologi tersebut adanya aplikasi yaitu seperti WhatsApp, kita bisa video call dengan orang-orang yang jauh, dengan teman atau keluarga kita yang jauh. Kita tidak mempunyai waktu luang untuk menemui mereka ataupun tidak mencukupi biaya kita untuk ke tempat mereka, kita bisa menggunakan komunikasi tersebut. Selanjutnya, cepat dalam bepergian, benar sekali. Karena kita ingin cepat, misalkan ke negara mana yang kita inginkan, kita bisa membeli tiket pesawat untuk ke tempat tersebut tanpa harus melalui kapal. Orang dulu kan menggunakan kapal, sekarang juga kita bisa menggunakan kapal untuk menyeberang gitu. Terus menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran, memacu untuk meningkatkan kualitas diri. Peranan pelaburan asing atau FDI dalam mewujudkan pekerjaan dan mengurangkan kemiskinan di 9 negara, benar sekali. Dengan adanya dampak positif globalisasi ini meningkatkan mobilitas sosial, pengukuhan kelas menengah. Terus komunikasi yang jauh lebih mudah dan juga murah dan memenuhi kebutuhan kita. Karena misalkan kita ingin membeli suatu barang, di tempat kita nggak ada barangnya itu, di pasar atau di swalayan, di tempat daerah kita itu nggak ada, kita bisa membelinya di tempat lain hanya dengan melalui online saja. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, informasi yang tidak tersaring. Benar, karena kita kan dengan mudah mendapatkan informasi dari manapun, orang bisa men-share informasi kayak gitu, berita-berita. Jadi tergantung dari diri kitanya aja lagi untuk menyaring informasi tersebut. Selanjutnya, dampak negatifnya membuat sikap menutup diri dan berpikiran sempit, perilaku konsumtif, mudah terpengaruh oleh hal-hal yang berbau barat,
dan pemborosan pengeluaran serta meniru perilaku yang buruk. Dampak negatif selanjutnya yaitu pengangguran yang semakin memburuk dan jurang perbedaan pendapatan yang semakin melebar di negara-negara utara sendiri. Modal jangka pendek yang keluar masuk pasar seperti kilat sebagai akibat amalan baru yang menjadikan uang sendiri sebagai komoditi keuntungan. Pembangunan yang tidak seimbang dan jurang perbedaan ekonomi yang semakin melebar antar kawasan-kawasan di sebuah negara dan antar sektor-sektor ekonomi. Pengabaian keperluan asas hidup di kalangan rakyat miskin di banyak negara, terutamanya negara-negara selatan. Selanjutnya, kualitas alam sekitar yang semakin merosot sebagai akibat terlalu mementingkan faktor keuntungan. Yang selanjutnya, faktor pendukung adanya globalisasi. Yang pertama, berkembangnya teknologi komunikasi. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan perkembangan infrastruktur dan telekomunikasi di dunia. Di negara-negara yang infrastruktur komunikasinya sangat berkembang, di setiap rumah dan kantor itu dilengkapi telepon, mesin fax, televisi kabel, dan internet. Faktor pendukung yang kedua yaitu adanya integrasi ekonomi dunia. Globalisasi merupakan keadaan yang sulit terhindarkan. Dunia menjadi demikian terbuka tanpa proteksi. Dengan globalisasi akan terjadi apa yang disebut dengan era pasar bebas, yaitu ketika semua negara dengan bebas memasarkan produknya ke negara-negara lain dan setiap orang bebas mencari pekerjaan ke negara lain. Semua itu merupakan tantangan bagi setiap bangsa dan rakyat Indonesia karena kualitas produk dan sumber daya manusia akan sangat menentukan. Faktor pendukung selanjutnya yaitu berkembangnya cara berpikir dan semakin majunya pendidikan masyarakat. Hal ini menjadikan masyarakat semakin kritis terhadap berbagai informasi dan perkembangan dunia. Masyarakat semakin haus akan informasi sehingga berbagai keadaan dunia mudah diketahui oleh masyarakat. Nah, yang selanjutnya ancaman dari globalisasi. Yang pertama di bidang ekonomi, yang telah mendorong berkembangnya pasar bebas. Pasar bebas atau liberalisasi akan menimbulkan masalah jika komoditas yang dihasilkan dari dalam negeri tidak mampu bersaing dengan komoditas yang berasal dari luar negeri, sehingga pasar domestik yang dibanjiri oleh produk dari luar negeri yang pada akhirnya mengancam eksistensi pertanian dan industri negeri. Yang kedua di bidang politik. Saat ini telah tercipta suatu pemerintahan dunia yaitu World Government. Hampir semua aktivitas negara-negara di dunia tunduk pada aturan-aturan yang diciptakan oleh lembaga internasional yang mengatur hubungan antar negara dunia. Setiap saat negara-negara di dunia dapat mengalami instabilitas akibat intervensi negara lain terhadap urusan dalam negeri. Di bidang lingkungan adalah pemanasan global atau global warming. Pemanasan global pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dinitrooksida, dan CFC, sehingga matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Nah, yang terakhir yaitu globalisasi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu banyaknya produk asing yang beredar di Indonesia. Yang kedua, pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin itu sangat banyak sekali sekarang ini di perusahaan-perusahaan besar. Terus meningkatnya penggunaan gadget, anak kecil pun sekarang sudah mulai menggunakan gadget juga. Selanjutnya banyak bahasa asing yang dipelajari, banyak swalayan atau supermarket yang ada. Jualan online yang semakin tersebar sekarang ini, banyak sekali penyebaran informasi sangat cepat dan model busana dari berbagai budaya. Nah, jadi itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.